Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang informasi bantuan PKH dan juga BPNT untuk besok tanggal 25 Mei tahun 2022. Kira-kira ada agenda penting apa dan apakah ada bantuan yang akan dicairkan untuk besok ya sahabat YouTube? Untuk mengetahui jawabannya simak video ini hingga akhir, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru di channel Diari PKH ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan lanjutkan informasinya tentang informasi seputar bantuan PKH dan juga BPNT untuk besok tanggal 25 Mei tahun 2022. Apakah ada pencairan bantuan yang akan dilakukan untuk besok ya sahabat YouTube? Nah, untuk mengetahui informasinya simak video ini hingga akhir ya. Nah sahabat itu, untuk besok di tanggal 25 Mei tahun 2022, tepatnya hari Rabu ya sahabat itu, ini di wilayah dampingan kami untuk di Kabupaten Banyuwangi ya sahabat itu, ini untuk program PKH untuk memperlancar, karena PKH di Kabupaten Banyuwangi itu kan wilayahnya luas, maka dibagi menjadi dua wilayah ya sahabat itu. Nah untuk wilayah kami sendiri, untuk besok ini melakukan yang namanya rapat koordinasi ya sahabat YouTube, atau istilahnya rakor, di mana rakor ini dilakukan setiap 1 bulan sekali ya biasanya sahabat YouTube. Namun karena adanya pandemi kemarin sehingga ditunda beberapa bulan. Nah untuk rapat koordinasi itu sendiri biasanya membahas tentang mekanisme jalannya program Keluarga Harapan atau bantuan PKH, mengulas seputar permasalahan-permasalahan di masing-masing dampingan, biasanya terkait dengan banyaknya KPM yang tidak cair, itu solusinya seperti apa, permasalahannya seperti apa. Nah biasanya itu dibahas di rapat koordinasi tersebut ya sahabat itu. Nah untuk besok ini insya Allah akan bertempat di wilayah Kecamatan Purwoharjo ya sahabat itu. Nah di sana nanti yang jelas akan dibahas beberapa poin-poin penting seputar jalannya program Keluarga Harapan ini ya sahabat YouTube, terkait dengan permasalahan-permasalahan yang tentunya meskipun ini ada di zona kita atau di wilayah kabupaten kita yaitu Kabupaten Banyuwangi, namun permasalahan-permasalahan PKH ini sifatnya nasional. Yang jelas nanti ketika di rapat koordinasi tersebut ada bahasan-bahasan yang penting dan perlu kami sampaikan kepada sahabat YouTube semua, para keluarga penerima manfaat bantuan PKH. Tentu nanti akan kita update ya sahabat YouTube hasil dari rapat koordinasi tersebut melalui channel Diari PKH ini ya sahabat YouTube. Semoga saja permasalahan-permasalahan seputar program Keluarga Harapan ini bisa dipecahkan ya sahabat YouTube, dan juga para KPM ini bisa memahami dan juga bisa mengupayakan ya, apabila bantuannya ini tidak bisa cair, bisa mengupayakan secara mandiri sehingga bantuannya nantinya bisa dicairkan kembali ya sahabat itu. Tidak menjanjikan, namun apabila diusahakan, siapa tahu ya sahabat YouTube, apabila masih rezeki dari sahabat YouTube semua, tentu bagi para KPM yang bantuannya ini sebelumnya ini tidak cair, kemungkinan besar insya Allah bisa cair ya sahabat YouTube. Seperti pengalaman yang saya ceritakan beberapa hari yang lalu, bahwasanya ada KPM yang sudah 4 kali pencairan ini tidak cair setelah si KPM ini mengurus data kependudukan ya sahabat YouTube di Disduk Capil, dan alhamdulillah di pencairan PKH tahap 2 ini yang bersangkutan cair bantuan PKH-nya ya sahabat YouTube. Hal tersebut dikarenakan
ada di data kependudukan dia itu tercatat sebagai guru ya sahabat YouTube, dan padahal guru tersebut merupakan salah satu pekerjaan yang memang tidak diperbolehkan untuk mendapatkan bantuan sosial ya sahabat YouTube, dan yang bersangkutan padahal sudah tidak lagi menjadi guru. Oleh sebab itu yang bersangkutan mengurus data perubahan kependudukan, dan akhirnya setelah data kependudukannya berubah ya sahabat YouTube, bantuan PKH-nya cair. Nah, siapa tahu cerita-cerita yang seperti ini bisa diaplikasikan oleh sahabat YouTube semua, para KPM PKH yang bantuannya tidak bisa cair, dan kemungkinan besar ketika sudah dirubah data kependudukannya ini bisa cair kembali ya sahabat YouTube. Nanti akan kita update ya hasil rapat koordinasi untuk besok di tanggal 25 Mei tahun 2022 ya sahabat YouTube. Dan untuk agenda berikutnya masih sama ya sahabat YouTube seperti yang saya sampaikan di video yang lalu, yaitu terkait dengan proses verifikasi kelayakan BNBA yang dilakukan oleh masing-masing daerah. Dan ini masing-masing daerah tentunya di masing-masing desa ataupun kelurahan ya sahabat YouTube, di mana para KPM penerima manfaat bantuan PKH, BPNT maupun PBI yang sudah dianggap tidak layak menerima bantuan sosial lagi, maka ini wajib diverifikasi, wajib ditidaklayakkan di 6NG yang nantinya ya sahabat YouTube akan berpengaruh di DTKS, dan kemudian di pencairan berikutnya yang bersangkutan tidak lagi bisa menerima bantuan sosialnya ya sahabat YouTube. Nah, tentunya yang diverifikasi menjadi tidak layak ini adalah para KPM yang meninggal, kemudian yang tidak ditemukan, kemudian yang sudah sejahtera. Nah, sejahtera ini bisa dikarenakan profesinya sudah menjadi ASN ya, baik itu PNS maupun P3K, kemudian menjadi TNI ataupun Polri, kemudian pegawai BUMN atau BUMD ya sahabat YouTube, ataupun pengusaha ya sahabat YouTube yang sudah sejahtera tentunya, maka yang bersangkutan ini sudah tidak layak menjadi penerima bantuan sosial, baik itu PKH, BPNT maupun PBI ya sahabat YouTube. Ada yang perlu dicatat oleh para verifikator bahwasanya ketika yang ditidaklayakkan adalah bantuan PBI, maka yang bersangkutan untuk bantuan PKH dan juga BPNT-nya otomatis juga tidak layak ya sahabat YouTube. Kemudian ada juga catatan penting apabila ditidaklayakkan karena yang bersangkutan si KPM ini meninggal, maka yang tidak layak hanya pengurusnya saja, sedangkan anggota keluarganya ini masih layak. Karena kemungkinan besar di kemudian hari oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, bantuan sosialnya akan dialihkan ke anggota keluarga yang layak dianggap sebagai pengurus ya sahabat YouTube. Nah sahabat YouTube, jadi itu ya ada dua informasi penting untuk besok tanggal 25 Mei tahun 2022. Yang pertama terkait dengan rapat koordinasi untuk di zona kami di Kabupaten Banyuwangi ya sahabat YouTube. Yang jelas nanti apabila ada informasi-informasi seputar bantuan PKH akan kita update di channel Diari PKH ini ya sahabat YouTube. Kemudian agenda yang kedua tetap sama terkait dengan verifikasi kelayakan BNBA hingga nanti tanggal 30 Mei tahun 2022. Artinya kurang 5 hari lagi ya sahabat YouTube. Jadi siap-siap para KPM yang sudah tidak layak menerima bantuan sosial yang kriterianya sudah saya sebutkan tadi, maka di pencairan berikutnya apabila oleh pemerintah daerah sudah dianggap tidak layak, maka siap-siap tidak lagi menerima bantuan sosial, baik itu PKH, BPNT maupun PBI ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu informasinya, semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video terbaru di channel Diari PKH yang akan datang. Sekian, terima kasih, salam PKH, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.